Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melak lauk nakarama PPJ para bahayam nacecempe nu dariuk mahloba ngan hanyakal nu ngawaler salam teu acan kabeh pantun melak jati sisi leuweung di Banyuran sisi cai bilih tadi nuju Malaweung urang cobian sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzil 'azamati wal jalalah alimil ghaibi wasyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mustahiqu bil ibadah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi risalatil 'azimah wa syari'atil musyarrafah arsalahu lil 'alamin rahmah wa ba'athahu mutammimanil akhlaqal karimah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatallah. Allahumma tsabbit janani wa 'adhiril haqqa 'ala lisani waftah 'alal hadirina futuhal 'arifin. Bapak Ibu, mohon diikuti doa untuk Bapak Bupati beserta Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Siti Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina Musa wa Siti Safurah wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Siti Khadijah al-Kubra birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah tawassalna ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bapak PJ Bupati beserta Ibu dan Bunda yang saya hormati, semoga senantiasa beliau Allah muliakan. Bapak Sekda, Pak Asisten, para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat, hadirin yang berbahagia, bil khusus anak-anakku yang semoga dengan kehadiran mereka doa kita semuanya mendapat ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama tentunya tiada kata yang paling indah kecuali kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan karunia nikmat dan rahmat sepanjang umur. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salawat salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada seorang manusia suci, seorang manusia yang pandai dan pemberani, seorang manusia yang dalam kehidupannya senantiasa dihiasi dengan budi pekerti akhlak yang sangat tinggi, seorang manusia yang tidak pernah mengingkari janji, seorang manusia yang tidak pernah menyakiti kepada siapapun, apalagi kepada anak dan istri. Hari ini tidak sedikit suami yang suka menyakiti istri. Konon kabarnya, menurut berita, salah satu korbannya bernama Lesti. Beliau adalah pemimpin sejati yang senantiasa membawa amanah yang dia pertahankan demi kehormatan dan kebahagiaan dari dunia sampai akhirat nanti. Beliaulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat salam tercurah pula kepada keluarganya, sahabatnya, serta segenap pengikut yang mencintai dan mencontoh kepadanya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Pak PJ saya tidak menyangka hari ini akan bertemu dalam rangka tasyakur binikmah atas pernikahan Bapak beserta Ibu yang mendapat pertolongan Allah sehingga bisa menempuh tobakon an tobak setiap lapisan kehidupan, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, day by day, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dari tahun ke tahun yang penuh dengan kekerasan. Tetapi bisa bertahan, sungguh ini semata-mata hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan, kenapa seseorang bisa bertahan dalam dunia, dalam kehidupan yang keras? Karena Bapak Bupati ini menyatakan begitu, penuh dengan kekerasan. Sesungguhnya orang bisa bertahan dalam kondisi apapun karena memang dia mempunyai rasa kepatuhan kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba renungkan Bapak Ibu, di dalam Al-Quran Allah berfirman, surah An-Nisa ayat pertama, Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia. Dan ayat ini kalau di dalam Al-Quran itu sebenarnya dimulai dengan kata ya ayyuhan nas. Artinya ayat ini juga adalah merupakan seruan kepada siapapun, tanpa membedakan suku bangsa, bahasa, bahkan agama. Kalau dilaksanakan ini, maka akan mendapat kebahagiaan yang luar biasa. Allah sampaikan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang dia Allah itulah menciptakan kalian semua dari jiwa yang satu, Adam alaihi salam. Semua orang mengakui apapun agamanya bahwa kita itu adalah berasal dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan kemudian Allah menciptakan daripadanya zawjaha, pasangan hidupnya. Maka sesungguhnya yakini Bapak dan Ibu, pasangan kita itu adalah bagian tak terpisahkan dari diri kita. Makanya kalau suami istri itu Pak Sekda biasanya kelihatannya mirip Pak PJ, seperti adik kakak. Jadi itu udah pasangan hidup.
yang dibikin babu Hawa itu dari tulang rusuk Nabi Adam. Muncul pertanyaan, bagaimana itu orang yang istrinya lebih dari satu? Nah, itu bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi bisa jadi Pak Ustadz Ali, bisa jadi dulu itu tulangnya remek, patah-patah. Makanya pasangan hidupnya. Tapi kalau tulang rusuk Bapak PJ ini keras, makanya utuh. Insya Allah keluarganya utuh, awalan wa akhiran, pertama dan terakhir. Minad dunya ilal akhirah, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia sampai akhirat. Jadi Allah mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan kemudian Allah memperkembangbiakan dari laki-laki dan perempuan ini turunan yang amat sangat banyak. Ada yang bisa bersama sampai usia tua, tapi kemudian Allah takdirkan sebagai ujian bagi manusia. Terkadang ada perpisahan. Orang tua apabila mengingat orang yang dikasihi, apalagi anak, di sini sudah pada punya anak. Kalau ada sesuatu yang terjadi dengan anak itu berat rasanya. Tetapi sungguh Allah akan mempersatukan kembali orang-orang yang soleh di jannahnya kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa jannatu adn, dan surga adn, yadkhulunaha wa man salaha, akan memasuki kepada surga tersebut wa man salaha, yaitu siapapun orang yang soleh, min abaihim, dari kedua orang tuanya, dari bapak ibu mereka, orang tua, bunda, wa azwajihim, pasangan hidupnya, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunannya, semuanya memasuki surga. Wal malaikatu yadkhulunaha min kulli bab, dan seluruh malaikat rahmat memasuki surga itu dari pintu-pintunya, mengantarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, apabila kita ingin berkumpul kembali dengan keluarga di surganya kelak, mari kita ciptakan diri kita menjadi orang-orang yang soleh. Dan pertama kali saya bertemu dengan Pak PJ bukan karena di depan beliau. Saya bertemu dengan beliau itu pertama kali di malam Jumat Pak PJ. Waktu itu beliau belum mengenal saya juga belum mengenal beliau. Saya pakai gamis Pak. Waktu itu beliau natap saya, pakai gamis. Saya sudah biasa pakai gamis gitu. Waduh, gitu kata beliau itu. Dan begitu kita mengikuti, subhanallah, insya Allah bukan dibuat-buat, tapi tanda-tanda orang soleh ada pada diri beliau. Maka insya Allah beliau kelak beserta ibu mudah-mudahan dipersatukan dengan seluruh keluarga di jannah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syarat yang selanjutnya apa? Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang karena dengan ketakwaan kepada Allah itu kalian saling meminta. Maka tadi Bapak mengatakan, saya bertemu dengan ibu itu, dengan istri itu hanya sekali, dan kemudian datang ke orang tua dan meminta. Itulah tanda orang bertakwa. Sanes siga barudak ayeuna memeh kawin tegas diobral. Mau pegang tangan silahkan, pegang pundak silahkan, pegang kepala silahkan. Akhirnya Bandung Pasir Kaliki beteng melendung barican boga salaki. Na'udzubillah min. Ini banyak terjadi. Ini Pak PJ, pengalaman Bapak itu sama dengan saya. Saya dipanggil oleh Pak Kiai Haji Marjuki itu malam Sabtu Pak. Dinikahkan dengan istri itu, saya sebenarnya maunya Siti Nurhalisa Pak. Aslinya saya pernah ke Malaysia mencari Siti Nurhalisa, nggak ketemu. Ya akhirnya dengan berat hati saya kembali kepada istri saya, Siti Nurhalisa. Namanya nggak jauh beda sih sebenarnya. Saya dinikahkan tuh hari Senin. Jadi saya tahu nama istri saya itu saat mau diakadan. Jadi saya ditanya sama penghulu, mau nikah sama siapa dek? Sama beliau. Namanya siapa? Saya tanya, nama kamu siapa? Itu waktu mau nikah.
Tapi apa yang terjadi? Wah, ini riwayat nih. Karena saya tidak punya pengalaman dengan istri, itu Pak, begitu maghrib, saya masuk masjid di pesantren. Sudah sholat maghrib, saya diam aja di masjid itu. Kata Pak Kiai Ismail Marzuki almarhum al-maghfurlah, maneh teh cicing wae di masjid, pan maneh teh pangantenan. Kan itu gerak balik. Saya nunggu Isya, Pak. Saya nunggu Isya. Setelah Isya masih diam. Karena kalau pulang ke rumah mertua, apa yang harus dilakukan? Saya belum mengenal dunia kekerasan Pak saat itu. Sehabis Isya itu saya masih diam. Akhirnya sama Pak Kiai, pulang. Saya terpaksa pulang Pak ke rumah mertua. Karena tidak ada perasaan dalam hati saya. Begitu nyampe ke rumah mertua, saya diam di depan itu di ruang tamu. Kata mertua itu, masuklah ke kamar. Gerak ke kamar, isi capek. Biar Pak di sini saja. Masuk ke kamar. Akhirnya terpaksa Pak. Saya masuk ke kamar. Begitu saya pegang handle pintu itu, heam di dia tuh. Berdetak itu jantung tuh. Begitu masuk ke kamar, heam gitu. Bu Agnes, Masya Allah. Saya lihat istri saya duduk di pinggir kasur sebelah sana, saya sebelah sini. Heam begitu. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah karena saya sering heheaban sama istri. Sekarang sudah punya anak 4. Nah, itu modalnya heheaban. Gitu Bapak Ibu. Jadi indah Pak. Kalau memang pacaran setelah menikah itu indah. Beda dengan pacaran sebelum kawin. Sebelum nikah sudah pacaran, begitu nikah malam pertama teh geus ledeg. Ledeg itu apa Pak? Pasak jalan karena ditempuh Pak. Iya. Lancar kaji karena diulang, karena sudah terbiasa, nggak ada lagi apa ya, genyotan teh aya gitu. Gaya heheaban Pak. Gitu. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Akhirnya mau mencari yang tidak biasa lagi di luar. Ini hoyong heheaban yang saja. Ini banyak loh Pak kasus ini. Saya kebetulan jadi mediator BP4 dari tahun 2006 sampai sekarang. Masya Allah. Gusti Nu Agung ya. Cipatat. Tapi memang begini. Sebenarnya bapak-bapak itu naluriahnya pingin poligami, Bu. Apakah termasuk Pak PJ? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Tapi kalau yang namanya laki-laki, naluriahnya itu ingin. Sebab kalau laki-laki itu anu hayang geus keprok ya. Sebab kalau laki-laki tidak ingin dipoligami, itu harus diruqyah. Perempuan itu berbeda 180 derajat dengan laki-laki. Naluriahnya perempuan itu nggak mau dipoligami. Makanya kalau ada seorang perempuan ridho dipoligami, perempuan ini harus diruqyah. Pak, ibu sudah diruqyah belum? Nah, oleh karena itu, perbedaan ini apa? Perbedaan ini adalah sebuah keniscayaan untuk kemudian bisa disatukan. Nah, untuk menyatukan itu memang perlu kekerasan. Karena kalau tidak ada kekerasan, tidak bisa bersatu, Pak. Betul kan? Nah, hanya masalahnya Bapak Ibu hari ini mohon maaf, setelah sekian lama bersuami istri atau menikah berumah tangga, banyak orang yang tidak tahu bagaimana Rasul melakukannya. Coba nih Bapak Ibu, ibu-ibu mau tanya, kan suka melakukan kekerasan sama suami? Suami suka melakukan kekerasan sama istri, Pak? Sering. Itu caranya harus gimana? Halo? Dimulai dari apa? Karena ini ibadah. An-nisa'u harsulakum fa'tu harthakum an-nasitum. Perempuan itu adalah sawah kalian, maka oleh kalian harus dicangkul. Kalau dalam dunia pertanian kita mengenal dengan panca usaha tani. Ya. Betul kan? Ya. Makanya lamun eta sawah, panca usaha tani itu harus dilakukan. Apa saja panca usaha tani itu? Pertama, pemeliharaan tanah yang baik, dipacul, digemburkan, pengairan. Jadi kalau sawah itu jarang diairi, tidak subur. Gitu. Cipatat. Makanya kalau ibu subur ya Pak, karena sering diairi. Iya. Itu. Kemudian apa? Pak Ustadz, makanya saya kalau malam Jumat sunnah.
Sunnah. Malam Sabtu wajib. Nah ini, kalau melakukan sunnah atau kewajiban itu Pak dimulainya dari mana? Pak siapa ya? Pak Kepala Cipatat. Cipatat sama Cipatat. Itu harus dimulai dari apa dulu? Nih Pak, Bu saya kasih tahu. Dimulainya itu dari wudhu dulu. Man tawadha'a qabla naumin fahuwa indallahi safitun. Siapa orang yang berwudhu sebelum tidur, maka hidupnya mulia, matinya syahid. Beda dengan orang yang wajahnya tidak pernah tersentuh air wudhu, hidupnya bukan mulia tapi hina, matinya bukan syahid tapi qaim. Beda. Siapa itu? Iya. Makanya Bapak PJ itu begitu datang ke sini, sholat. Nggak mungkin orang tidak sholat kalau tanpa berwudu. Man tawadda'a qabla naumin, fahuwa indallahi saqitun. Orang berwudu sebelum tidur, termasuk dengan istri, maka hidupnya akan mulia. Insya Allah kematiannya nanti akan syahid. Itu yang pertama. Jadi wudu dulu. Yang kedua, ngobrol. Saya pernah Pak, ini kalau mau bersama istri ya, mau melakukan kekerasan sama istri, kadang ngobrol, Mah, itu kursi kita, apa sih Bah? Kok ngomong-ngomong kursi kita kan mau melakukan kekerasan, gitu. Mohon maaf ya, kekerasan saya banyak anak-anak nih Pak Bupati. Apa hubungannya Mama dengan kursi? Mah, kursi kita makin lama makin antik. Apa hubungannya dengan Mama? Mama semakin lama teh semakin cantik. Pak Panji. Jadi ngobrol Pak. Komunikasi itu harus jalan. Nggak mungkin bisa bertahan sampai dengan 30 tahun tanpa komunikasi. Betul Bunda? Ada komunikasi. Hari ini mohon maaf, komunikasi kita kadang-kadang tersendat. Bangun tidur yang ditanya bukan istri, tapi yang dibaca HP. Lagi sarapan, bukan ngobrol sama istri, tapi baca HP. Pergi ke kantor, baca HP. Datang ke rumah, mestinya bercengkrama dengan keluarga, dengan anak dan istri, malah bercengkrama dengan HP. Udah HP-nya di password lagi, sulit dibaca. Ada apa? Begitu pergi ke kantor, ya, begitu pergi ke kantor Pak Agus, kakantun HP di bumi, ketinggalan HP, balik deh ya kan? Takut, makanya ibu ya, jangan suka buka-buka HP suami. Kalau ingin bertahan selama 30 tahun. Bunda suka buka HP suami? Oh suka. Alhamdulillah tidak ada rahasia. Kalau Pak Agus sudah stres tuh kalau HP ketinggalan di rumah. Aduh ya. Jadi yang kedua kan, yang ketiga ini yang mesti dibaca. Bapak Ibu, mohon, itu kan ibadah. Kalau ibadah bagaimana Rasul mencontohkannya? Tadi diawali dengan wudhu. Kenapa menjaga kebersihan? Di sini ada Dokter Esen. Ada dok ya? Dok, kalau saya mempelajari apa itu, mohon maaf, saya dengan beliau tidak sekeyakinan Pak. Tapi kami bersahabat dengan beliau. Saya itu mempelajari misalnya Kespro, kesehatan reproduksi. Hari ini kenapa banyak terjadi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan itu? Karena tidak menjaga kebersihan. Betul dok? Kebersihan tidak dijaga itu bahaya. Makanya wudhu dulu. Iya mah, badai kekerasan, wudhu heula. Aku bau belenok ya. Ngobrol, wudhu, kemudian apa? Tadi ngobrol. Bacaannya selanjutnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka coba bapak-bapak. Pak Disdik, coba diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi dan maha agung. Karena hubungan suami istri itu adalah sesuatu yang amat sakral, amat suci, dan itu adalah menunjukkan keagungan akhlak hamba-hamba Allah. Mohon maaf, praktek kekerasan antara yang sudah nikah dengan yang tidak nikah itu mungkin sama prakteknya, tapi nilainya berbeda. Kalau yang sudah nikah melakukan kekerasan itu ibadah, kalau yang belum nikah namanya zina. Berbeda.
Na'udzubillah min dzalik. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya baca surah Al-Ikhlas. Sekali aja, jangan 100 kali. Sekali. Kemudian baca takbir, Pak. Sekali, Pak Sekda. 1000 kali. Ya, sekali, Pak. Oh, sekali. Tapi yang perlu diingat, takbirnya itu jangan seperti orang yang demo, Pak Kadisdik. Pada saat mau melakukan kekerasan, takbirnya si ganu demo. Allahu Akbar. Itu yang ada di rumah sampai bangun. Ayah naon mama cicing keur takbir rek kekerasan begitu. Jadi takbirna teh nu laun we Pak. Allahu Akbar. Setelah itu jangan lupa kita harus memperlindungkan diri kepada Allah dari godaan setan. Ingat setan itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu harus Pak. Mohon maaf, hari ini banyak orang-orang yang wajahnya penampakannya manusia, tapi kelakuannya lebih jahat ketimbang iblis. Nih, Pak Camat Batu Jajar ada hadir? Oh, senang takziah. Saya waktu di Kecamatan Batu Jajar ketemu dengan Pak Kapolsek, Pak. Saya ngeri banget. Di Polsek itu ada ditahan, Pak. Ada seorang anak usia 15 tahun hamil. Siapa yang menghamilinya? Kakek Camat Batu Jajar. Samis gagapah. Astagfirullahaladzim. Saya tak menyebatkan penghamilan Camat Batu Jajar. Bukan Batu Jajar. Di Batu Jajar ayah nu hamil. Usaha? Bukan. Ku akhirna Pak. Na'udzubillah min. Ini kan sudah kakek-kakek, udah tua, tapi kelakuannya bejat luar biasa. Kenapa? Karena dia dulunya orang tuanya tidak memperlindungkan diri kepada Allah dari godaan setan. Apa yang harus dibaca? Cobi Pak Camat Parongpong. Doa anak kumaha badai kula Parongpong. Allahu Akbar. Allahumma jalibna syaitan. Coba diikuti. Wa janibi syaitan ma rajaqtana. Itu doa kalau kita mau berhubungan dengan istri. Kadistik ulangi. Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma rajaqtana. Pertanyaannya, membaca itu saat kapan? Ini mohon izin Pak PJ. Karena fikih itu harus dijelaskan. Boleh dipraktekkan. Boleh. Cuma praktekkan apa sih? Jadi gini, gimana ya mempraktekannya? Mohon maaf nih Dr. Esen. Jadi gini, kumanya ini punya istri kita Pak. Bisa dipahami nggak? Ini punya istri kita. Ini punya kita kan? Sekali lagi, ini punya istri, ini punya kita. Tah. Kita sudah membaca Allahumma jalibna syaitan wa janibi syaitan. Bu Agnes, renungan. Allahumma jalibna syaitan wa janibi syaitan marajak tanah. Lep begitu Pak ya. Cek Bu Agnes teh, kumaha lamun geus ngarelep abah aku madinya we. Moal ngatur abdi. Nu penting mah Allahumma jalibna syaitan wa janibi syaitan marajak tanah. Nanti setelah selesai gimana Bu Agnes? Nah, ini kita tanya Bu Agnes karena anaknya sudah banyak. Gimana Bu Agnes? Dilap. Astagfirullahaladzim, Bu Agnes mah dilap. Bukan. Setelah selesai itu yang dibaca Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basaran faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadiran. Nah, itu teh Pak, kita teh kalau mungkin mahafal kumaha lamun teu apal atuh teu jadi-jadi. Enggak, agama itu tidak menyulitkan. Mulai saja dengan ta'ud dan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Nah, pertanyaannya begini kadang-kadang. Ini mohon maaf kalau sudah ada yang begini. Kadang-kadang kok aduh, sebentar. Enggak kuat. Kumaha tah? Iya mah hawartos abdi ka Pak Asisten bade di pasihan.
Saya punya guru Bapak Ibu, usianya 63 tahun. Istrinya wafat. Dan kebetulan dengan istri yang pertama itu guru saya yang 63 tahun itu tidak punya anak. Menikahlah kemudian ditakdirkan dengan ibu yang kedua itu usianya 18 tahun. Kebayang nggak? 63, istrinya 18. Alhamdulillah punya anak 4. Saya tanya kepada beliau, Mama, eta ku kelihatan nganggo jamu naon, nah gitu. Bahasa kita, ya teh di kupingnya ku pamageun. Jamu naon? Jam teu kudu ku jamu, ngadua. Saya akhirnya minta ijazah kepada beliau doa tersebut, dan setelah itu saya biasakan doa tersebut. Semenjak itu istri saya kalau sudah selesai kekerasan sok nyarios kieu nuhun. Eta Pak Hadis di koyong uningan mangga ya ku abdi diijazahkeun punten Pak Ustad Ali ya. Anu apal sakali insyaallah manjur. Jadi Pak subhanallah. Bu Agnes apalkeun ka caroge deui. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu mah entom. Ieu mah bapak-bapak khusus upami hoyong. La ya Qahhar. Ya Qahhar. Mangga bapak-bapak. Ya Qahhar. Ya Qahhar. La ilaha illallahul wahidul qahhar. La ilaha illallah wahidul qahhar. Dibaca eta teh 11 kali, Pak. Tiap pada salat ajengan 11 kali. Ya Qahhar la ilaha illallahul wahidul qahhar. Setelahnya baca doa Allahumma qawwi dzakari, ya Allah kuatkan zakarku, fa innahu sholahan li jaujati, karena itu maslahat bagi istriku. Dulu khusus kepala inspektorat kedah apal. Pak Yadi kedah uninga bapak malah ieu teh. Ya Qahhar la ilaha illallahul wahidul qahhar 11 kali. Nanti baca Ulangi boleh? Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Qahhar, la ilaha illallah La ilaha illallah, al-wahidul qahhar. Al-Wahidul Qahhar. Nah, 11 kali Pak. 11 kali. Setelah itu baca doanya, ya Allah kuatkan zakarku karena itu kemaslahatan bagi istriku. Pada saat mau minum Kak, tiupkeun kana cai, diminum, insya Allah Allah berikan kesehatan. Penting nggak itu? Nah, itu yang zahirnya. Batinnya apa? Di ayat yang tadi pertama ya ayuhan nasu taqullah, di akhir alladzi tasaaluna bil wal arham wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi yang akan menguatkan keluarga kita itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Pak Ustaz bisa di WA nggak tadi doanya? Oh, siap. Siapa? Siapa? Nanti Umur. iya Pak, mohon maaf ya kalau usia sudah di atas 50 itu kadang-kadang kita memerlukan itu. Jadi amak nyedak tenaga midek. Bu, nih ibu-ibu. Upami pada Jumaah caroga ibu sok aribak heula tara. Mau Jumatan suami suka mandi dulu enggak? Mandinya mandi wajib, mandi sunah. Mandi wajib ibu. Karena wajib itu pahalanya 70 kali sunat. Iya kan? Pahala wajib itu 70 kali sunat. Jadi usahakan sina ibak wajib caroga teh. Carana kumaha? Ada di ibu. Kata Ibu Ai, ya Bu Ai, kata Bu Agnes, atuh dah abah suami saya mah, aduh sudah nggak mampu, ajarkan doa yang tadi. Kalau masih nggak mampu juga asal nempel di bab fikih, asal nempel dua hal yang dihitan, artinya suami istri ya, nempel itu wajib Pak, asal nempel Bu, asal nempel.
Pak Heru. Pak Yadi asal nempel apa Pak pada Jumat. Pasti tempelkan lebet, alhamdulillah. Mau ditempelkan lebetnya, alhamdulillah. Gitu Bapak Ibu. Pak Heru sama Pak Yadi ya. Baik Bapak Ibu. Jadi itu tadi yang dohirnya ada komunikasi, ada kelembutan, ada kasih sayang, ada rasa cinta, dipupuk itu semua. Tapi jangan lupa, di balik segala sesuatu ada Allah yang maha segalanya. Dan untuk meraih pertolongan Allah itu adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, selanjutnya kita doakan. Kalau tadi saya mendoakan Pak PJ dengan Ibu itu dengan doa Allahumma alif bainahuma kam'a alafta baina Adam wa Hawa. Semoga Allah mengharmoniskan keluarga Pak PJ beserta Ibu itu sebagaimana harmonisnya baginda Adam dengan Babu Hawa. Terdengar keharmonisannya, kemesraannya. Tidak pernah terdengar ada percekcokan, bahkan tidak ada perceraian Nabi Adam dengan Babu Hawa. Semoga Pak PJ ini diharmoniskan oleh Allah sebagaimana harmonisnya keluarga Nabi Ibrahim dengan Siti Saroh. Bagaimana Siti Saroh? Walaupun Nabi Ibrahim punya istri muda, nggak pernah marah-marah. Ini mohon maaf Pak. Kan doa itu saya doakan, kita tidak tahu Pak urusan jodoh itu. Kan ada doa Nabi Adam dulu, nanti mana yang kuat saja gitu. Jadi ibu sama bapak tinggal pak kuat-kuat doa. Begitu. Maksudnya ya tetap saja harmonis. Walaupun Nabi Ibrahim itu isinya lebih dari 2. Dan bertambah istri itu kan ada alasannya. Ini mah bukan menganjurkan, tapi kita membahas doa. Ada alasan. Jadi gini, kenapa Nabi Ibrahim sampai menikah lagi? Nabi Ibrahim tidak cari. Nabi Ibrahim itu disuruh oleh Siti Saroh. Disuruh. Pak Yadi disuruh, Pak Yadi, Pak Panji. Jadi kata Siti Saroh itu, Pak, Mama kan sudah lama gak punya anak. Kita pingin punya anak, tapi Mama gak hamil-hamil. Dan nikah lagi saja. Nikahlah lagi. Kata Nabi Ibrahim, aduh I love you. Cik Nabi Ibrahim, so much forever. Aku cinta sama kamu selamanya. Iya tapi kan engkau itu Pak sebagai seorang Nabiullah Rasulullah harus ada melanjut perjuangan. Penting punya anak. Maka nikahlah lagi. Kitu ai istri anu solehah mah nitah kasalah kita ditanya anu solehah. Oh menikah prok kata hayang. Gitu. Sama siapa terserah Mama. Maka disuruhlah kepada Siti Hajar. Siapa Siti Hajar itu? Hamba sahaya Siti Saroh kepada pembantunya. Jadi ayat ini itu nalamun dunungan nikah yang pembantu. Ayat ini itu ada dari sananya Pak. Gitu. Tapi kan tidak semuanya begitu. Contoh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria juga usianya itu 120 tahun Pak. Nabi Zakaria itu 120 tahun. Sekarang makbarahnya ada di Palestina, di Gaza. Yang hari ini Masya Allah penderitaan masyarakat di sana luar biasa. Semoga mereka oleh Allah diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan oleh Allah diberikan kebahagiaan. Cepat terbentuk perdamaian di sana. Kita berbangga dan berbahagia Menteri Luar Negeri kita sudah berbicara sangat tegas di PBB itu ya. Untuk saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah memberikan pertolongan. Al-Fatihah. Nabi Zakaria itu 120 tahun Bapak Ibu, belum punya anak. Kebayang gak? Usia 120 tahun gak punya anak. Akhirnya kemudian istrinya 80 tahun. Jadi perbedaan usianya sangat jauh Pak. Bedanya 40 tahun. Kalau Bapak sama Ibu izin Pak, mohon maaf, perbedaan usianya 3 tahun.
Subhanallah. Pak Sekda usia berapa? 52 tahun. Jadi masih kuat dengan yang 20 tahun gitu Pak. Kalau mau lihat ke Nabi Zakaria. Tapi Nabi Zakaria itu pingin punya anak. Apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria? Tidak seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim disuruh nikah lagi, tapi kalau Nabi Zakaria itu kemudian memohon kepada Allah, di dalam Al-Quran dikatakan da'a Zakaria rabbahu, da'a hunalika Zakaria rabbahu, berdoa di tempat itu, di mihrabnya Siti Maryam. Nabi Zakaria itu rabbahu, kepada Tuhannya. Artinya berdoa di tempat-tempat orang yang soleh itu akan lebih mendekatkan diri kepada ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Bupati hari ini selalu menganjurkan ke masjid 15 menit pekerjaan sebelum istirahat selesai, ke masjid. Karena di masjid itu insya Allah tempat orang-orang soleh. Berdoa Pak di musola di kantor dengan berdoa di masjid itu akan lebih mendekatkan diri pada ijabah Allah. Begitu Pak Heru. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini jangan dianggap satu peristiwa kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Wa rabbuka yakhluqu may yasha wa yakhtar. Tuhanmu yang menciptakan dan Tuhanmu lah yang memilih. Hari ini alhamdulillah Allah memilihkan untuk kita Bapak PJ, Bapak Kiai Haji Arsan Latif menjadi PJ Bupati Bandung Barat. Semoga membawa keberkahan bagi kita semuanya. Dan senyum ya. Senyum itu sebenarnya menandakan kebahagiaan. Itu kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu senyum. Tapi kemudian bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan? Terakhir dari saya, Allah sampaikan di dalam Al-Quran, untuk mendapatkan kebahagiaan itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, irka'u wasjudu, ruku dan sujudlah kalian. Di dalam tafsirnya aisallu, kalian harus menegakkan sholat. Bukankah ini yang selalu diperintahkan oleh Pak PJ kita? Kalau kita ingin bahagia, Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu rka'u, wahai sekalian orang yang beriman, irka'u, rukulah kalian, wasjudu dan sujudlah kalian. Di dalam tafsirnya Imam Jaluddin menyampaikan aisallu, yakni kalian harus menegakkan sholat. Wa'budu rabbakum, menyembahlah kalian kepada Tuhanmu, ay wahiduhu, artinya ketauhidan kita kepada Allah itu gak bisa digantikan oleh apapun. Kita tetap mempunyai keyakinan pada Allah yang Esa. Waf'alul khaira, berbuatlah kebaikan. Kasilaturahmi, silaturahmi. Tadi ini dikatakan silaturahmi. Wa makarimil akhlak, akhlak yang mulia. Bagaimana seorang suami beserta istri bisa bertahan sampai 30 tahun? Gak mungkin itu bisa tercapai tanpa memelihara akhlak yang mulia di antara mereka. Bekerja dengan sesungguhnya, di dalam Al-Quran dikatakan, Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil. Kata Allah itu, katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kalian seperti apa yang sudah menjadi tugas dan beban kalian. Ini amil, aku pun bekerja. Jadi bekerja itu juga amal soleh. Kesananya apa? La'allakum tattaqun, agar la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang bahagia. Apa kebahagiaan yang hakiki? Di dalam tafsirnya Imam Jalaluddin, tafsir Jalalain menyatakan ayatafuzuna bil baqa'i fil jannah, yakni Allah akan kekalkan dia di dalam surga. Oleh karena itu semoga Bapak PJ beserta Ibu dan kita semuanya Allah berikan kebahagiaan, kita dikekalkan kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir Bapak Ibu, mari kita sama-sama memohon kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah dengan kesungguhan hati. Semoga apapun yang dilakukan senantiasa mendapat berkah dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang panjangnya nanti ada yang baca doa. Tapi saya ingin menyampaikan satu doa buat Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu hafal doa ini. Pak,
mulailah sebelum bekerja, sebelum aktivitas apapun, berdoanya begini saja. Allahumma yasir wala tu'asir waqtim lana bil khair. Ya Allah, berikan kepada aku, kepada hamba, kepada kami kemudahan. Jangan pernah Engkau timpakan kepadaku kesulitan, dan akhiri segala pekerjaan, segala tugas, tanggung jawab, bebankan kewajiban itu akhirnya dengan kebaikan. Mari kita baca bersama ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yasir wala tu'asir waqtim lana bil khair. Selanjutnya saya ingin mengulang lagi tadi doa Khosimus Sa'ah. Saya mendapat ijazah doa ini dari Bapak Profesor Dr. Athaillah, salah satu dosen di UIN, Pak. Tadi Allahumma anzilni munjalan mubarakan fa innaka khairul munjilin. Artinya apa? Allahumma ya Allah anzilni. Ini bagi para pejabat itu penting doa ini, Pak. Biar nanti jabatannya itu berkah, tempatnya berkah, semuanya melahirkan kebaikan. Allahumma anzilni, ya Allah tempatkan hamba munjalan mubarakan, di tempat tugas, di rumah, dan seterusnya, yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu ziyadatul khair fil khair, bertambahnya kebaikan dan kebaikan dan kebaikan. Fa innaka, maka sesungguhnya ya Allah Engkaulah khairul munjilin, sebaik-baik yang menempatkan. Kita baca doa itu sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzilni munjalan mubarakan fa innaka khairul munjilin. Demikian Bapak dan Ibu, akhirnya izinkan saya menutup dengan pantun lagi, Pak. Boleh ya? Saninten buah saninten, Kakak, sanginten di parapatan, kakak, hapunten simkuring hapunten, pilih aya kalepatan. Ngahapunten hiji deui os pasekda, kasopono kaso panjang, kaso ngaroyong kajalan, kakak, simkuring salerosna sono pa amprok sono pa tepang, mung MC ngawartosan waktos parantos teu nyekapan. amin. Hiji deui os. Kalau ada sumur di ladang Pak PJ, Amin. bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada usia kita panjang, wahai seluruh umat Islam, kita jangan pernah untuk memutuskan silaturahmi. Amin. Hiji deui bios. Hiji deui. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau Anda duduk di tempat yang basah, Ya. jangan lupa bagi-bagi. Kenapa? Karena Allah itu mengatakan inna sya'yakum lasatta. Sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda. Bedanya usaha mengakibatkan bedanya kedudukan manusia. Perbedaan itu semua keniscayaan yang memang Allah berikan. Maka kemudian mari kita satukan perbedaan kekuatan kita, kemampuan kita yang berbeda-beda ini kita satukan untuk membangun Bandung Barat. Amin. Amin. Kita satukan, kesampingkan ego kita masing-masing, satukan perbedaan untuk menjadi sebuah kekuatan. Dan dalam bekerja semoga kita penuh dengan senyuman. Amin. Jangan lupa amanat dari Dinas Kesehatan, jangan lupa menjaga kesehatan, Pak. Dulu ada COVID, sekarang ada cacar monyet. Makanya jangan lupa, Pak, cuci tangan pakai sabun sampai bersih. Cukup sekian, hatur nuhun dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.